Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 29, perekrutan berkelanjutan. Oh, Tuan He, Anda telah mengakui kesalahan, ini menantu saya. Jiang Jingren dengan cepat mengingatkannya dan menunjuk ke Lin Yu di belakang. Apa? He Jinxiang berdiri dengan ketakutan. Itu sepadan, tapi itu disebut nama yang salah. Bukankah dia tidak marah padanya? Ya, maafkan aku, He Lao, He Jinxiang berbicara dengan tidak nyaman. Saudaraku, panggil saja dia saudara, kakak He. Lin Yu tersenyum dengan mudah. Baiklah, saudaraku He, aku benar-benar malu, kata He Jinxiang saat dia datang untuk berjabat tangan dengan Lin Yu. Lin Yu buru-buru bangkit dan meraih tangannya, bertanya-tanya, bukankah dia datang untuk melihat lelaki tua itu? Mengapa dia begitu sopan pada dirinya sendiri? Saudaraku He, aku tidak tahu apakah kamu masih puas dengan gaji tahunan sebesar 6 juta yang aku tawarkan padamu. He Jinxiang tersenyum agak menyanjung. Gaji tahunan 6 juta. Li Xiaotian dan orang tuanya sangat takut sampai wajah mereka berubah, dan mereka memandang He Jinxiang dengan wajah kaget. Apakah orang ini kelelahan, menyia-nyiakan 6 juta gaji tahunan? Apa yang dapat dia lakukan? Lin Yu juga tampak kosong, bingung, saudaraku He, apa yang kamu bicarakan, mengapa saya tidak mengerti? He Jinxiang juga tercengang. Jiang Jingren buru-buru berkata, oh, apa? Jiarong, ini bos dari perhiasan Hongchang. Dia menelepon saya pagi ini dan mengatakan bahwa dia akan mengundang Anda untuk menjadi manajer produk mereka. Hanya setengah hari dalam sebulan. Kelas sudah cukup, kan, bos? Ya. He Jinxiang mengangguk dengan cepat. Li Xiaotian dan orang tuanya mengambil napas lagi tanpa sadar ini terlalu berlebihan. 6 juta, hanya 1 hari dalam sebulan. Rata-rata bekerja 6 hari setahun, 1 juta sehari. Sebaliknya, He Jinxiang merasa itu adalah penawaran yang bagus selama Lin Yu bisa memberikan dirinya sendiri 1 atau 2 potong giok berkualitas tinggi dalam setahun. Dia akan menghasilkan banyak uang. Lin Yu masih tidak tahu bahwa pelelangan tadi malam telah membuatnya terkenal di toko perhiasan di kota Qinghai. Adalah keberuntungan untuk dapat menyukai 1 batu, 2 batu adalah kekuatan, dan 3 batu adalah kemewahan, maka keberuntungan dan kekuatan tidak hanya dapat digunakan untuk menggambarkannya. Dan yang lebih penting, air dari 3 batu, berapa banyak hijau di sana, hampir semua, kata Lin Yuyan. Dalam semalam, seluruh lingkaran perhiasan Qinghai telah mengirimkannya ke sihir, dan memberinya nama. Mengubah batu menjadi emas. Orang-orang kuat seperti itu, perusahaan perhiasan dan perhiasan besar dan kecil, secara alami terburu-buru untuk meminta mereka, dan mereka ingin mempekerjakannya sebagai konsultan dengan gaji tinggi. Telepon yang dijawab Jiang Jingren di pagi hari berasal dari perhiasan ini, karena informasi kontak Jiang Jingren lebih baik dan dia berbicara lebih baik. Alasan utamanya adalah karena dia juga lebih rakus akan uang. Dengan kata lain, suami tua itu telah menjualnya tanpa sepengetahuan Lin Yu. Mendengar gaji hari ini sebesar 1 juta, Lin Yu tidak bisa menahan matanya, merasa bahwa lelaki tua itu terlalu berlebihan. Harga yang diminta sangat tinggi, tetapi dia tidak tahu bahwa ini sebenarnya harga yang ditetapkan oleh He Jinxiang. Melihat Lin Yu tidak berbicara, He Jinxiang tiba-tiba panik. Dia mengira dia tidak puas. Dia buru-buru berkata, tidak apa-apa, kakak He, jika kamu tidak puas dengan gajinya, kita bisa membicarakannya lagi. 8 juta, 10 juta, tidak apa-apa, sungguh. Tidak. Anda membuat harga. Toko perhiasan He Jinxiang dianggap berskala menengah di kota Qinghai. Dalam beberapa tahun terakhir, agak lamban. Karena persaingan yang ketat,
penampilan Lin Yu membuatnya tampak seperti menangkap sedotan penyelamat hidup di tengah badai. "Yu menang. Saya pikir harganya agak terlalu tinggi, dan itu terlalu buruk untuk Brother He." Lin Yu tersenyum tak berdaya. "Tidak rugi, tidak rugi. Jika kamu tidak puas, saya bisa menambahkan lebih banyak." He Jinxiang mengertakkan gigi, berkeringat dingin. Dia pikir Lin Yu tidak puas, jadi dia sengaja menggodanya dan memutuskan untuk membuat keluarganya bangkrut. Hari ini Lin Yu juga harus dijatuhkan. Bum bum bum. Pada saat ini, ada ketukan lagi di pintu, dan Li Sukin buru-buru mengetuk pintu. Seorang wanita dengan pakaian profesional tertutup pantat penuh dan riasan halus berdiri di luar pintu. Dia tampak seperti dia berusia awal 30-an. Dia sangat mampu mengangkat tangannya. Dia datang dan bertanya, "Halo, saudari, apakah ini Tuan He di rumah?" Itu adalah wanita yang mengerti wanita, dan ketika wanita yang cakap berteriak demikian, Li Sukin segera menjadi sangat bahagia, mengangguk dan berkata ya, dan segera membiarkannya masuk ke rumah. "Halo, Paman Jiang, ini Rongrong Sun yang berbicara denganmu di pagi hari." Wanita yang cakap itu berjabat tangan dengan Jiang Jingren sambil tersenyum. Setelah mengetahui siapa Lin Yu itu, wanita yang cakap itu segera tersenyum dan berkata kepada Lin Yu, "Tuan Ho, saya pasti sudah memberitahu Anda bahwa Paman Jiang telah memberitahu Anda bahwa saya adalah Direktur Personalia Sengshi Group. Perusahaan kami adalah perusahaan distribusi grosir perhiasan terbesar di Qinghai. Saya ingin mempekerjakan Anda untuk menjadi direktur penasihat kami. Anda tidak perlu berada di kelas. Gaji tahunan adalah 10 juta. Setelah kinerja mencapai target, bonus akhir tahun juga 10 juta." Di sofa, tiga keluarga Li Xiaotian sudah tercengang, terkejut dan tidak bisa berkata-kata, "Ya Tuhan, tetapi hanya dalam beberapa tahun, apa yang terjadi pada He Jiarong?" Jiang Yan di samping juga cukup terkejut, tidak bisa tidak bertanya-tanya, apakah beberapa buku yang rusak di bawah tempat tidur benar-benar begitu kuat. Siapapun yang datang ke sini memiliki gaji tahunan puluhan juta. Namun, mereka belum pulih dari keterkejutan mereka, dan ada ketukan di pintu lagi. "Halo, Tuan He, saya adalah kepala konsultan Jin Geli Jewelry. Saya secara khusus mengundang Anda untuk menjadi manajer konsultan perusahaan kami." "Halo, Tuan He, saya Wanfu Group." "Halo, Tuan Ho, saya Sanjiang Jewelry." "Halo, Tuan Ho, saya adalah Fu Lu Shou Jewelry." Namun, hanya dalam 1 jam, ruang tamu rumah Jiang Jingren hampir tidak bisa diam. Keluarga Li Xiaotian juga dipaksa berdiri di luar pintu. Wajah Li Xiaotian jelek seolah-olah dia tidak sengaja menelan lalat besar, dan itu seperti lalat kotoran. "Hehe, Jiarong sangat menjanjikan." Li Xiaotian berkata sambil tersenyum, ekspresinya lebih jelek daripada menangis. "Di mana penghargaannya? Itu biasa saja. Faktanya, menantu laki-laki saya selalu sangat mampu, tetapi selalu rendah hati." Tangan Jiang Jingren ada di belakangnya, dadanya tinggi. Butuh banyak usaha sebelum Lin Yu memberhentikan sekelompok orang ini. Dia menyetujui semua persyaratan lamaran mereka, tetapi dia meminta setiap perusahaan untuk membagi 2 gajinya, dan untung dan rugi tidak dijamin. Mengenai rekening gaji, dia menggunakan kartu bank Jiang Yan. Jiang Yan bertanya kepadanya apa yang dia maksud, dan dia tersenyum dan berkata, "Istri saya yang mengatur uang." Karena dia takut seseorang akan datang ke pintu saat tinggal di rumah, Lin Yu buru-buru bergegas ke Bibi Sun di luar pintu dan berkata, "Bibi, apakah kamu tidak akan menemui Lao Song untuk dokter? Ayo pergi sekarang." Jika Song Lao ada di Qinghai, dia biasanya di lantai 2 Jisitang, jadi tidak perlu menelepon. Setelah mendengar perkataan Lin Yu, Li Xiaotian, yang semula marah, langsung berkata, "He Jiarong, kamu sekarang bullis. Begitu banyak perusahaan datang untuk mempekerjakanmu, tetapi tidak cukup hanya menemukan Song Lao untuk pergi ke dokter jika kamu punya uang.
Song Minghui selalu memperlakukan dokter dengan setara, terlepas dari apakah itu pejabat tinggi atau orang biasa. Selama Anda bersedia berbaris, dia akan menunjukkannya, dan biaya medisnya juga sama, tidak rendah, tetapi tidak tinggi. Tentu saja, ada pengecualian untuk semua aturan, tetapi dengan kekuatan Li Xiaotian, dia masih tidak dapat menjangkau mereka yang dapat membuat Song Lao melanggar pengecualian. Awalnya, Li Xiaotian ingin mencari seseorang untuk membelanjakan uang dan membiarkan Song Lao Hui membuat pengecualian, tetapi ketika Song Lao mengetahuinya, dia dengan jelas menolaknya dan tidak pernah merawatnya lagi. Ini membuat Li Xiaotian sangat malu, tetapi status sosial Song Lao jauh lebih tinggi daripada dia, dan dia tidak tahu apa-apa tentang orang lain. Sekarang Lin Yu melompat keluar dan berkata bahwa dia bisa menyenangkan Song Lao, yang membuatnya merasa sangat tidak yakin. Dari segi gaji, saya tidak bisa dibandingkan dengan Anda, tetapi saya adalah pegawai negeri di Departemen Utama Ibu Kota Provinsi. Bukankah lebih baik dari Anda dalam hal koneksi dan hubungan? Xiaotian. Paman Li memarahinya dengan dingin. Sekarang kesannya terhadap Lin Yu telah sangat meningkat, terutama sikap hormat dari kelompok pelamar kerja barusan, yang benar-benar mengejutkannya. Jiarong, bukan karena aku tidak mempercayaimu, tapi bahkan jika kau membawa kami untuk menemukan Dr. Jenius Song, hari ini tidak akan berhasil. Hari ini adalah akhir pekan. Paman Li hehe tersenyum. Tidak masalah, dia kebetulan tidak sibuk selama akhir pekan. Lin Yu mengangguk. Senyum Paman Li langsung mengeras di wajahnya, dan sekarang dia agak curiga bahwa Lin Yu sedang berbicara besar. Mungkin Lin Yu bahkan tidak mengenal Dr. Song. Di Lingan dan Qinghai, yang tidak tahu bahwa Dr. Song memiliki aturan bahwa dia tidak akan pernah menerima konsultasi pada akhir pekan. Terlepas dari pengecualian pembukaan Qinghai Jishitang terakhir kali, itu tidak berubah selama lebih dari 10 tahun, dan Song Lao membenci akhir pekan orang lain. Permisi, jadi di akhir pekan, tidak ada yang berani berkunjung. Jika Lin Yu tahu Song Lao, tidak mungkin untuk tidak mengetahui ini. Apa? Paman Li tidak percaya padaku? Lin Yu bertanya-tanya. Ya, saya hanya tidak percaya Anda. Tidak ada yang pernah berani mengganggu Dr. Song yang jenius di akhir pekan, jadi mengapa Anda bergegas untuk menemukannya? Kata Li Xiaotian dingin. Lao Li, jika kamu ingin aku mengatakan bahwa kita harus mengikuti Jiarong untuk melihatnya, mungkin seseorang akan benar-benar menunjukkannya. Jiang Jingren membujuk. Sekarang dia memiliki banyak kasih sayang untuk menantu ini, bahkan jika Lin Yu benar-benar orang kepercayaan, dia akan bersiap. Setelah bujukan Jiang Jingren, keluarga 3 orang Li Xiaotian mengikuti Lin Yu ke Jishitang. Karena hari sudah sore, tidak banyak orang di bagian rawat jalan Jishitang. Hanya ada 2 dokter di klinik. Sayangnya, tidak satu pun dari kedua dokter ini yang pernah melihat Lin Yu, jadi mereka hanya mengangkat diri setelah melihat Lin Yu. Kelopak matanya tidak bereaksi banyak. Li Xiaotian mencibir, dan dokter itu mengabaikanmu, melihat betapa malunya dirimu untuk sementara waktu. Halo, bolehkah aku bertanya pada Tuan Song, apakah dokter sihir Song ada di sini? Lin Yu harus berinisiatif bertanya. Tidak di sini, salah satu dokter pria berkata dengan dingin. Aku punya sesuatu untuk dilihat Elder Song, apa dia ada di atas sekarang? Terlalu banyak orang yang ingin melihat lagu lama. Berapa umurmu? Namaku He Jiarong. Apa nama favoritmu? Percuma dipanggil Raja Surgawi Lao Su. Dokter pria itu mengerutkan kening dan melirik ke arah Lin Yu dengan tidak senang. Dia baru saja dipindahkan dari Lingan Jishitang, jadi aku tidak mengenal Lin Yu dan Song Lao. Memerangi obat. Jika Anda ingin bertemu dengan Tuan Song, silakan buat janji untuk mengantre. Dokter wanita masih berkata, juga, Tuan Song tidak akan menerima dokter pada akhir pekan, silakan kembali. Jiarong, kamu tahu, aku mengatakannya sebelumnya, ayo kembali. Paman Li tersenyum tak berdaya.
Pernyataan membuat Lin Yu agak santai, tetapi dia meminta keluarganya untuk melakukan perjalanan. Saya harus pergi mengunjungi kerabat. Laoli, jangan tersinggung, Jiarong juga baik. Jiang Jingren buru-buru membela menantu laki-lakinya. Jiarong, karena ini tidak akan berhasil hari ini, ayo kembali dulu. Paman Li, jangan khawatir, aku akan menelepon Lao Song dan membiarkan dia turun menjemput kita. Lin Yu berkata sambil mengeluarkan telepon. Haha, kamu ingin menertawakan aku, dan turun untuk menjemputmu sendiri. Hei Jiarong, maukah kamu mati jika tidak membual? Li Xiaotian berkata dengan suara dingin jijik, dan dia sangat kesal, bukankah hanya karena dia dipuji oleh beberapa perusahaan perhiasan di sore hari. Dia benar-benar menganggap dirinya maha kuasa. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.